Lepaskanlah aku, lupakanlah aku, lepaskan aku dari belenggu ini. Cukup ya, bisa lagi batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquillas Room. Oke guys, jadi kali ini Aquillas Room mau kembali membahas criminal stories yang terjadi di negara kita tercinta, Indonesia. Bukan bermaksud untuk gimana-gimana gengs ya, sebenarnya ini untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kita juga nih. Karena nih ternyata di Indonesia juga masih banyak banget kejadian-kejadian kayak gini gengs. Kasus yang bakalan kita bahas kali ini adalah kasus yang cukup legendaris banget. Pasti kenal banget dengan sosok yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Rian Jombang. Kasus ini dimulai dari ditemukannya 7 potongan tubuh manusia yang dimasukkan ke dalam 2 buah tas dan juga 1 buah kantong plastik. Dan potongan-potongan tubuh ini ditemukan di 2 tempat yang berdekatan. Lebih tepatnya di Jalan Kebagusan atau dekat dengan kebun binatang Ragunan. Pada Sabtu pagi 12 Juli 2008 yang lalu. Dan dari hasil penyidikan sementara dari kepolisian saat itu diketahui bahwasannya jenazah ini adalah milik seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta di daerah Jakarta atas nama Heri Santoso yang berusia baru 40 tahun, geng. Nah, dari sini baru cerita masuk ke kronologis yang sangat-sangat menggemparkan di kala itu. Tapi geng, seperti biasa sebelum gua masuk ke kronologis ceritanya gimana si Rian Jombang ini menghabisi korban-korban yang akhirnya diketahui lebih dari 10 orang jumlahnya, kita bakalan bahas dulu sedikit profil dari Rian Jombang. Ferry Idam Henyansa atau yang biasa dikenal dengan sebutan Rian Jombang ini adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 1 Februari 1978 di Jombang. Rian sendiri adalah bungsu dari 2 bersaudara, gengs, dimana ibunya ini sempat nikah 2 kali. Jadi which is sama kakaknya ini tuh beda ayah nih sebenarnya, tapi satu ibu. Bisa dibilang dari kecilnya si Rian ini emang udah kayak kekurangan kasih sayang dari bapak atau ibu kandungnya. Bahkan nih menurut pengakuan beberapa pihak keluarga atau tetangga yang membenarkan bahwa Rian itu semasa kecil lebih sering disiksa sama ibu kandungnya sendiri, yaitu Kasmiatun. Nah, ayahnya Rian sendiri adalah Ahmad Maskur atau yang biasa dikenal sebagai seorang pensiunan satpam di salah satu pabrik gula di kota Jombang. Nah, pada awal mulanya nih Rian ini dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Lu bayangin ya, dari SD aja dia selalu ada di peringkat 1, 2, 3 di kelasnya, geng. Kejeniusan otaknya si Rian ini terbukti ketika dia bisa memasuki salah satu SMP favorit di kota Jombang, dimana di situ lagi-lagi si Rian bisa mengulangi prestasi yang dia torehkan di semasa SD-nya dia nih, gengs. Menurut keterangan yang didapatkan dari pihak keluarga, perubahan sikapnya Rian ini dan perubahan orientasi seksualnya Rian ini mulai terganggu ketika Rian duduk di bangku kelas 3 SMP, gengs. Dimana pada saat itu Rian meminta izin kepada pihak keluarganya untuk bisa bertamasya ke daerah Yogyakarta. Dia tinggal di Jombang nih kan ya, bersama seorang temennya gitulah. Akhirnya jalanlah ini Rian dari Jombang menuju Yogyakarta, tepatnya ke Pantai Parangtritis. Nah, selama liburan di Parangtritis bersama temannya ini, Rian ini juga ya sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuma pulang dari sana dia bawa oleh-oleh, gengs ya. Tapi oleh-olehnya nih beda, nggak kayak kita kalau ke Jogja nyarinya bapia patok, batik gitu kan ya. Bukan, yang dibawa sama Rian adalah sebuah boneka perempuan nih, gengs ya. Dimana menurut pengakuannya Rian, ini dia waktu di Parangtritis nemu sepasang boneka nih. Ada boneka yang laki sama yang cewek. Dimana yang boneka laki-laki ini diberikan kepada temannya Rian, dibawa pulang sama dia gitu. Sementara Rian mengambil boneka yang wanitanya nih. Nah, semenjak boneka itu ada di rumahnya Rian nih, tiba-tiba 180 derajat. Tapi emang di Indonesia, gengs ya, apapun kasusnya selalu bisa ditarik ke arah misteri ya. I love this country. Di bangku kelas 3 SMP si Rian pulang dari Parangtritis tadi nih, gengs ya, tiba-tiba lebih senang bergaul sama ciwi-ciwi di kelasnya tuh ya. Mainnya boneka, mainnya ya pokoknya dandan, make up, nari-nari gemulai gitu. Sontak perubahan sikapnya Rian ini juga menjadi pertanyaan besar. Bingung semuanya, gengs. Dan hal ini juga yang mendasari adanya bullying terhadap si Rian dari pihak teman-temannya nih selama dia sekolah ya, waktu SMP tadi kan ya. Ya gimana enggak, yang tadinya dia juara kelas tiba-tiba jadi gitu kan ya. Tapi
Di masa SMP-nya Rian tetap nggak peduli dengan semua caci maki dan bulian dari teman-teman di sekolahnya dia nih. Terbukti di kelas 3 SMP lagi-lagi Rian bisa jadi ranking 1 di kelasnya, gengs. Lulus dengan nilai terbaik bahkan, dan dengan mudah bisa masuk ke SMA favorit di kota Jombang. Tapi gengs, tetap aja kan ya, nggak bisa dibohongin, Rian juga mengalami stres yang teramat sangat juga. Bahkan menurut pengakuan keluarganya, saat itu Rian juga sempat dirawat di rumah sakit karena stres tadi ya. Dan dirawat tuh selama 2 minggu loh, geng. Nggak cukup sampai di situ, pihak keluarga juga minta tolong lah ibaratnya sama salah seorang kiai yang ada di kota Jombang gitu. Dimana si Pak Kiainya ini ya sempat menyarankan pihak keluarga untuk bisa mengembalikan boneka yang dibawa Rian dari Parangtritis tadi nih, itu dikembalikan ke tempat si Rian mungut boneka itu di mana. Akhirnya tanpa sepengetahuan si Rian nih, pihak keluarga mengambil boneka tersebut dan mengembalikan bonekanya ke Pantai Parangtritis. Cuman begitu si Rian tahu pihak keluarganya melakukan hal tersebut, bukannya sembuh malah tambah berontak, gengs. Sampai yang paling parah nih ya, menurut pengakuan keluarga, saat itu Rian sempat ngambil pisau dan itu ibunya si Kasmiatun tuh dikejar-kejar pakai pisau dan dia bilang, gua bakal bunuh lu. Anak yang tadinya baik gitu kan ya, tiba-tiba begitu. Nah, duduk di bangku SMA, Rian ini lebih mengalami banyak banget bullying ya, sehingga selama SMA ini si Rian ini nggak betah lagi ya. Dia tuh terkenal nggak pernah lama kalau sekolah di SMA nih. Dia tuh sampai pindah-pindah sekolahnya waktu masih SMA, gengs ya. Di SMA ini 6 bulan pindah, 3 bulan pindah, begitu terus sampai akhirnya si Rian bisa lulus dari bangku SMA juga akhirnya di Jombang. Nah, sebenarnya Rian juga punya hobi untuk ngajar anak-anak baca Quran ya di salah satu TPQ dekat rumahnya. Dan kegiatan ini pun terus dilangsungkan Rian selulusnya dia dari bangku SMA. Menurut pengakuan dari tetangga-tetangganya, hasil didikannya Rian bahkan itu dipuji sama orang-orang yang ada di sekitaran TPQ tersebut, karena mereka nih tahu nih anak didiknya Rian ini bisa sampai jadi juara TPQ yang diadakan di tingkat kecamatan di kota Jombang, which is lagi-lagi berprestasi, geng ya. Catet nih, gengs ya. Ditambah nih kalau bagi orang-orang yang nggak tahu kalau saat itu Rian udah melambai nih, udah bergeser orientasi seksualnya, mungkin nih idaman banget nih, pinter, ganteng, guru ngaji pula, bang. Cewek-cewek pada ngantri itu minta ditarupin mah ibaratnya. Tapi gengs, usut punya usut, ternyata selama masa TPQ-nya Rian ini dikenal semangat banget ngajarnya. Ini bukan karena adanya kemauan, karena saat itu ternyata si Rian ini naksir sama salah satu pengajar juga yang ada di TPQ yang sama nih. Ustadz lain lah ibaratnya mah ya, yang which is sama-sama laki nih. Nah, apa kagak parah banget itu ya? Tiba-tiba Rian nggak mau lagi datang ke TPQ tersebut. Tiba-tiba kayak mogok ngajar lah ibaratnya mah ya. Dan nggak ada yang tahu saat itu sebenarnya kenapa nih sikapnya Rian tiba-tiba berubah lagi 180 derajat. Nah, hal ini baru diketahui ketika Rian menceritakan kronologis awalnya, dimana menurut dia kenapa dia nggak mau ngajar TPQ lagi, karena dia ini mengetahui bahwasannya ustadz cem-cemannya dia nih ya ketahuan mau nikah sama pasangannya, yang which is normal, dia suka sama cewek. Dan si Rian akhirnya tuh di situ sakit hati tuh, broken heart. Cuma masalahnya nih ya, selama dia di periode sakit hatinya ini, gengs ya, waduh, ini baru petakanya. Dan kita akan langsung masuk aja ke kronologinya. Meluncur. Kenapa gue bilang ini adalah mulanya petaka si Rian melakukan semua aksinya ini? Karena menurut pengakuannya Rian, selama dia sakit hati pertama kali itu yang dia rasain, dia kesel banget dan dia mencoba untuk mencari-cari pelampiasan nih ke tentunya laki-laki lain pasti kan. Nah, salah seorang korban Rian ini yang bisa dibilang kalau menurut Rian nih korban pertamanya dia adalah seorang laki-laki berusia 27 tahun dengan nama Guru Setio Pramono atau dikenal sebagai namanya Guntur gitu ya aliasnya. Nah, si Guntur ini jatuh hati dengan rayuan-rayuan mautnya Rian ya, sesama sebagai ya tahulah ya. Sehingga akhirnya pada akhir Juli 2007 nih, si Rian ini akhirnya bisa ngajak si Guntur ini untuk main ke rumahnya. Nggak tahu gimana ngerayunya lah, mau lah itu si Guntur ya datang ke rumahnya Rian kan ya. Taunya tiba-tiba Rian malah dihabisi nyawanya, gengs. Dimana Rian mengaku dia menghabisi Guntur dengan cara memukulkan benda tumpul ke arah belakang kepalanya Guntur berkali-kali. Catet, geng. Karena menurut kriminolog ini adalah salah satu ciri orang psikopat ya, dimana kalau dia melakukan sesuatu itu nggak cukup sekali karena dia merasa puas ketika melakukan itu. Mungkin ya ini terjadi nih sama Rian dari mulai korban pertamanya, catet ya. Kemudian Rian menarik jasad korbannya dia ini ya dibawa ke belakang rumahnya.
nggak ada yang tahu ketika kejadian itu berlangsung karena memang dilangsungkannya ini tengah malam sama Rian nih menurut pengakuannya kan. Yang lebih parahnya lagi ya, ini lu perlu tahu nih tentang denah rumahnya Rian. Rian ini tinggal di sebuah rumah yang bisa dibilang ya lumayan gede ya, dimana luas bangunannya itu adalah 8 kali 15 meter dan di area tanahnya sendiri itu lebih luas lagi yaitu 13 kali 20 meter. Gede kan tuh ya. Ditambah nih ya, kanan kirinya halaman Rian, halaman belakang ya, kebun kosong yang nggak pernah dimanfaatin sama warga, ibaratnya banyak ditumbuhin pohon pisang sama pohon bambu dah tuh. Begitu pula di halaman belakangnya Rian nih, ada sebuah kolam ikan yang udah nggak kepake, banyak pohon pisang sama pohon bambu juga sama nih, sehingga si Rian dengan leluasa bisa narik jenazah korban-korbannya ke halaman belakang tersebut. Balik lagi ke jenazahnya si Guntur ya gengs ya, dimana ketika si Rian ini memikirkan nih gua harus apain nih jenazah ini, kan korban pertama kan, tiba-tiba si Rian nemu ide dah tuh ya, dimana dia ngelihat ada kasur bekas di dekat halaman belakang rumahnya, kasurnya ditarik, dililitin di tubuhnya si Guntur, terus dia ngambil korek dibakar. Karena menurut dia nih ya, kalau dia bakar bisa jadi jenazah ini ntar hilang tuh ya, celing, jadi abu. Emang sih dengan begitu mungkin bisa jadi abu, tapi suhunya salah bos. Karena tubuh manusia ini emang gak bakalan habis kalau dibakar pakai api biasa gitu. Dia harus pakai panas yang khusus. Akibatnya Rian nih bingung. Waduh nih masih ada bagian jenazah yang belum kebakar lagi. Ya udah, akhirnya Rian dapat ide baru, dimana dia ngelihat ada kolam ikan bekas di belakang rumahnya tadi yang gue bilang ya. Itu ditaruh situ jenazahnya, ditutupin pakai tanah. Dimana di kemudian hari nanti ya diketahui bahwasannya di kolam yang sama itu ditemukan ada 4 kerangka manusia. Selama masa dia vakum dari mengajar di TPQ, dia udah membunuh 5 orang. Menurut pengakuannya Rian, kalau dia itu ngebunuh yang pertama mungkin karena emang emosi sesaat gitu loh. Pasangan yang dia suka tiba-tiba mau nikah sama orang lain, ya udah gue bunuh orang lain deh gitu. Kayak gitu loh. Gitu loh, nggak kayak gitu sih bang, salah itu bang, ampun bang Rian. Dia juga bilang karena ada motif ekonomi, yang tadinya dia ngajar mungkin dapat gaji kali gengs ya. Ini kan dia udah nggak mau ngajar lagi nih, ya tetap harus hidup kan tuh ya, mau jajan mau poya-poya, ya udah akhirnya dia membunuh korban kedua, 3, 4 sampai yang kelima. Nah salah satu dari 5 korban pertamanya Rian ini, dia adalah seorang finalis dari MTV VJhan namanya Grady Glenn Adam Tumbuhan gengs. Nah keempat korban tersebut itu ditemukan pada penggalian pertama yang dilakukan pihak kepolisian Jombang di tanggal 21 Juli 2008. Ditemukan kerangka-kerangkanya nih ya di bekas kolam ikan di belakang rumah ibunya Rian. Rian ini kayak udah kecanduan akhirnya nih. Gak ada yang curiga juga sama dia, mungkin karena dia melambai-lambai juga gitu. Jadi orang kayaknya oh baik-baik aja. Bahkan menurut pengakuan tetangganya nih, mereka kaget semuanya karena taunya Rian tuh sopan banget orangnya, baik banget, suka nyapa. Nah sampai akhirnya Rian melanjutkan aksinya ini dengan membunuh 5 orang lainnya. Bahkan ya dari 5 korban keduanya Rian ini ya, ada 2 orang diantaranya nih ya, itu adalah ibu sama anak, usianya 31 tahun sama 3 tahun anaknya. Ibunya namanya Nanik Hidayanti, usianya 31 tahun, dan korban keduanya namanya Sylvia Ramadhani Putri, usianya masih 3 tahun. Rian bebas leluasa melakukan aksinya di belakang rumah ibunya ya. Orang juga mungkin kalau nggak ada apa-apa segan lewat situ, takut ada kuntilanak genderuwo gitu kan. Setan-setan yang ada di sekitaran si Rian ini mah gabut ini ya, gua rasa kerjaannya kagak ada ini. Orang kagak disuruh ngapa-ngapain udah ngebunuhin orang sebanyak ini kan. Terus udah ditambah lagi ya dia demennya sama yang sejenis, yang dilarang sama agama lagi kan. Terus semuanya poya-poya tapi kagak mau kerja. Setelah membunuh 10 orang di kota Jombang gengs, ini baru Rian kayak udah merasa jenuh nih. Gue udah 10 orang nih, mana lagi nih, bingung nih gue nih. Akhirnya Rian merasa terkucilkan di situ, sulit bergerak mencari mangsa. Bukan mangsa untuk dibunuh nih, kalau mangsa dibunuh kan udah tadi 10 orang ya. Mangsa untuk dia jadiin pelampiasan seksualnya yang udah menyimpang, udah punya kecenderungan homoseksual. Gua udah saatnya harus move on nih, pindah dari Jombang ke Jakarta. Karena menurut Rian ya, orang-orang Jakarta itu lebih open minded. Mam tuh kaum open minded ya. Katanya orang-orang di Jakarta ini bisa lebih menerima hal-hal yang berbau homoseksualitas dan banyak komunitasnya juga di Jakarta. Akhirnya berangkatlah Rian dari Jombang menuju Jakarta. Dimana di Jakarta nih dia udah bikin janji sama pacarnya nih, namanya Novel Andreas. Ketemulah Rian dengan Novel Andreas ya kan, udah langsung mesra-mesraan dah tuh ya. Dimana si Novel akhirnya mengajak Rian untuk tinggal bersamanya di sebuah rumah kontrakan di Bilangan Setiabudi. Nah, Rian pindah dari Jombang ke Jakarta sendiri ini di bulan Maret 2008. Di bulan Julinya, dimana Rian kembali menghabisi seorang pria yang dia kencani juga sebenarnya, tapi untuk cuman diporotin doang nih. Cintanya mah tetap untuk Novel Andreas doang lah, ibarat menurut Rian mah. Nah, pria yang dibunuh si Rian di Jakarta adalah Heri Santoso, dimana dia berusia 40 tahun dan bekerja sebagai manajer di bidang penjualan
salah satu perusahaan swasta ternama di Jakarta. Menurut Rian nih, kenapa dia menghabisi Hery Santoso saat itu? Karena Rian ini emosi sesaat lagi, gengs. Kalau dia bilang mah dia cemburu karena si Hery ini sempat melihat handphonenya Rian yang saat itu kebetulan wallpapernya Rian itu adalah fotonya Noval Andreas, pacarnya dia nih. Lah tiba-tiba si Hery nyeletuk tuh, Rian itu siapa tuh? Caem juga gitu kan. Boleh nggak kalau aku sama dia gitu? Ini kenapa gue jadi gini, rasa belum menjelik. Tiba-tiba di situ Rian itu marah luar biasa, kayak sisi laki-lakinya muncul nih, baku hantamlah mereka berdua nih. Tiba-tiba Rian ngide ya kan, dia lari ke dapur ngambil pisau. Pisau tersebut digunakan Rian untuk menusuk tubuhnya si Hery Santoso. Saat ditusukin pisau pertama kali ya masih jerit-jerit kesakitan gitu kan. Ya udah akhirnya diseret lah itu si Hery sama si Rian ya menuju kamar mandi, dan si Rian nih ngambil tongkat besi, dia pukulin itu bagian kepala belakangnya Hery sampai Hery akhirnya benar-benar meregang nyawa di sebuah apartemen di bilangan Margonda. Nah setelah si Hery ini meninggal, Rian nih kayak baru sadar nih, wadaw, yang biasanya dia dengan leluasa kalau udah habis ngebunuh tinggal seret ke belakang rumah ibunya nih, nggak bakal ada yang tahu, tinggal kuburnya selesai. Nah ini di Margonda cok, lu mau gali mana itu? Mau beton jalan Juanda lu gali? Akhirnya dia ngelihat ada 2 buah ransel yang cukup besar ukurannya. Dan dia mikir nih, gimana caranya tubuhnya si Hery ini bisa muat ke dalam ransel tersebut. Mulai dia memotong-motong tubuhnya si Hery menjadi 7 bagian, gengs ya. Dipaksain masuk gitu ya, dientak-entak mah ibaratnya mah ke dalam ransel itu. Si Rian ini kemudian menyewa sebuah taksi yang mana dia minta dianterin sama taksi tersebut ke daerah Bilangan Kebagusan. Dianterin dah tuh kan sama supir taksi yang nggak tahu apa-apa, disangkanya kan bawa koper ya mungkin isinya baju gitu kan ya. Tiba-tiba Rian minta berhenti di sebuah sisi jalanan. Yaudah bayar taksinya cabut, itu ransel dibuang. Udah dah dia tinggalin gitu aja ya. Cuman sebelum si Rian ini ngebuang tubuhnya si Hery Santoso ini, gengs ya, si Rian nih bahkan sempat ngambilin barang-barang pribadinya milik Hery nih, yang kemudian di dompetnya tersebut ada ATM. Setelah tadi supir taksi udah cabut, dia suruh kan ya, dia nelpon lah itu si Noval Andreas tadi. Telepon, "Beb, kamu di mana? Jemput aku dong, aku dekat Ragunan nih." "Oke, OTW." Jalan jemput. Nah setelah dijemput, Rian ini kemudian meminta si Noval untuk menguras habis ATM yang dia dapatkan dari tubuhnya si Hery Santoso. Udah diambil lah itu ATM, semua duitnya ya kan ya, dipakai buat poya-poya berdua sama dia. Hidup lu enak banget cok kerja kagak. Bukan cuman itu, gengs, ini yang lebih konyolnya lagi ya, dia sempet itu beli kebutuhan dapur. Sampai akhirnya di tanggal 12 Juli 2008 nih, ada orang-orang yang nemuin potongan tubuhnya si Hery yang di dalam tas sama plastik tadi nih. Laporan tuh ke polisi Jakarta Selatan kan nih, langsung ditelusurin sama pihak kepolisian. Dan dari penelusuran lebih lanjut, pihak polisi menemukan adanya struk ATM di saku bajunya si Hery. Si Rian saat itu nggak nyangka atau nggak ngeh ada struk ATM yang di kantongnya si Hery Santoso. Diperiksa dah tuh ya alur rekening korannya si Hery Santoso, dan diketahui ATM-nya si Hery Santoso ini habis dikuras sama seorang pria yang terekam di kamera CCTV yang biasa ada di atas ATM tuh. Yang kemudian polisi mencari tahu siapa laki-laki ini. Nah di mana ada salah seorang tetangganya Hery Santoso namanya Bapak Victor. Dia tahu betul siapa yang ada di kamera CCTV tersebut, dan dia memberikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian, bahkan sampai tempat si laki-laki ini bekerja, dimana diketahui kemudian laki-laki tersebut adalah Noval Andreas. Tanpa berlama-lama lagi, pihak polisi dari Polres Jakarta Selatan langsung jemput ke kantor tempat kerjanya Noval. Dia ngomong nih, "Maaf nih Pak ya, saya mau cuma disuruh sama pasangan saya, namanya Rian, tunjukin rumah kontrakan tempat si Rian ini nungguin suaminya pulang." Kagak pakai lama, langsung itu si Rian dijemput juga di rumah kontrakannya yang bersama si Noval tadi kan. Dengan tenangnya Rian mengakui semua perbuatannya. Bahkan menurut pihak kepolisian ini yang pertama kali membuat mereka curiga. Dimana normalnya kalau orang baru pertama kali melakukan pembunuhan, dia akan mengalami yang namanya trauma, which is harusnya kalau emang ini orang baru pertama melakukan hal tersebut pasti gemeter. Si Rian mah kagak, malah terlihat ceria karena saat itu dia ketemu sama si pasangannya Noval. Dia selalu aja nyeritain semuanya, bahkan sambil kelihatan kayak ceria gitu, tau gak sih lo? Akhirnya pihak kepolisian mulai curiga nih, jangan-jangan ini bukan pertama kalinya ini orang melakukan hal yang serupa nih kan. Mulai dari situ pihak kepolisian mendalami lebih lanjut perilakunya Rian tersebut. Akhirnya diketahui Rian ini adalah orang Jombang sebelumnya, belum lama datang Jakarta kan, Maret. Akhirnya pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak Polres dari kota Jombang. Dari situ pihak kepolisian Jombang baru membukakan datanya, di mana pihak kepolisian Jombang dari tahun 2006 sampai 2008 ini menyatakan mereka menerima 27 laporan orang hilang,
Dan 16 diantaranya itu adalah orang-orang yang sempat kenal, bahkan sempat dekat dengan Rian. Dari situ baru polisi kemudian curiga nih, jangan-jangan nih yang 16 ini juga sama nih kan, banyak nih kan. Akhirnya Rian ngaku kalau dia juga pernah melakukan pembunuhan sebelumnya di kota Jombang. Akhirnya dibawalah Rian untuk olah TKP di rumah kediaman orang tuanya Rian yang di kota Jombang tadi. Ditunjukin lah sama Rian itu bekas kolam ikan yang dia taruh itu 4 jenazah. Nah, dari bekas kolam ikan tersebut polisi kemudian menemukan 4 jenazah yang udah jadi tulang belulang pastinya kan ya. Sebutin nama Rian korban-korbannya ya kan. Terus ditanya lagi, ada lagi nggak selain ini? Si Rian tadinya masih sempet kayak nggak Pak, ini doang udah cukup. Oke, sebagai salah satu trik daripada pihak kepolisian yang gue salut juga sih, pihak kepolisian ini kemudian mendatangkan pacarnya si Rian, yaitu Noval Andreas. Dia udahlah, Rian saat itu langsung sumringah seneng pacarnya datang. So sweet kali kau bang ya. Dia kemudian mengakui telah membunuh 6 orang lainnya juga nih. Ditunjukin dengan sangat tenang, gak ada rasa bersalahnya. Dia nunjukin dengan ceria karena ada si Noval saat itu. Akhirnya pihak kepolisian saat itu memutuskan untuk ya udah kita gali aja lah semua ini ya. Wilayah kebun belakang rumah orang tuanya si Rian, ditemuin deh tuh 10 jenazah. Lah apa kagak geger itu Jombang cok, yang kenal Rian katanya sopan, lemah gemulai, tiba-tiba punya korban sampai 11 orang. Akhirnya Rian ini diadili dan sampai di 2009, tepatnya pada tanggal 6 April 2009, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Rian. Rian dikenakan pasal yang sangat banyak, mulai dari perampasan harta yang menyebabkan kematian, sampai akhirnya vonis hukuman mati ini yang dirasa paling tepat untuk Rian. Tapi Rian gak berhenti sampai situ. Dia juga mengajukan banding, bahkan sempat kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan minta grasi ke Presiden. Tapi lagi-lagi semua upaya hukumnya Rian ini udah kayak ditutup semua pintu gerbangnya. Rian tetap masuk ke dalam list orang-orang yang akan dieksekusi mati. Cuman faktanya nih ya, ada salah satu permintaannya Rian yang akhirnya dikabulkan nih. Karena si Rian ini sempat bilang, ya udah gue kalau emang mau dihukum mati, tapi please tolong tunggu gue selesai melakukan puasa kifarat. To be honest, gue nggak tahu apakah ini bisa dilakukan untuk kasus-kasus pembunuhan, dan kalau emang bisa berapa lamanya gue nggak tahu ya. Tapi namanya orang mau tobat ya kita harus doakan, mudah-mudahan dia bisa istiqomah di jalan tobatnya dan diampuni dosa-dosanya juga. Dan tentunya nih ya, gue juga sebagai orang yang membahas kasus ini, tentunya gue mewakili pihak dari Aquilas Room mau mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi siapapun pihak keluarga dari 11 korbannya ini. Oke, jadi dengan dijatuhkan hukuman mati kepada si Rian ini, gue juga harus mengakhiri cerita dari Aquilas Room kali ini. Dan gue mau ngucapin nih banyak terima kasih buat kalian viewers setianya Aquilas Room yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu kita untuk nge-share video ini ke teman-teman kalian, dan likes-nya juga, komennya juga. Dan kalau udah lu lakuin semua itu, makasih nih, maaf ngerepotin. Akhir kata dari gue, see you on next video.